Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, pedang panjang milik nomor 2 ini berhasil menembus dada klon dewa asli. Ya, meskipun tubuh dari klon dewa asli ini memiliki tubuh immortality yang legendaris, namun tetap kekuatan immortality yang dimiliki oleh nomor 2 ini sangatlah kuat. Hingga akhirnya bisa membuat pedangnya ini menembus kekuatan tubuh dari immortality yang legendaris milik dari klon dewa asli. Sepertinya aku berhasil menembusnya. Kekuatan immortality itu lalu meledak dengan gila-gilaan. Dan ketika nomor 2 ini mencabut pedang panjangnya, saat ini ada sebuah lubang di dada klon dewa asli. Tidak sampai di situ saja, dia juga menusuk jantung dari klon dewa asli ini dan memenggal kepalanya. Bahkan jika klon dewa asli ini tidak mati sekalipun, itu akan tetap menimbulkan luka yang sangat parah. Namun saat ini dia menyadari sesuatu. Ketika dia mencabut pedangnya kembali, luka-luka yang disebabkan oleh pedangnya tersebut sembuh dengan cepat. Kecepatan pemulihan ini begitu mengerikan hingga berhasil mengejutkan nomor urut 2 ini. Dia segera menyerang kembali ke arah klon dewa asli dengan serangan yang sangat sengit. Dadiduk, benting, buar. Saat ini banyak sekali bayangan pedang yang menghujani tubuh klon dewa asli. Bahkan ketika dia melihat tubuh klon dewa asli, ada bekas luka yang cukup dalam yang membuat tulangnya ini terlihat. Namun anehnya luka-lukanya itu dapat sembuh dengan cepat hanya dalam waktu beberapa detik saja. Sementara ini, nomor urut 2 benar-benar tidak dapat membayangkan kekuatan dari tubuh klon dewa asli ini. Bahkan setelah kepalanya dipenggal sekalipun, daging dan darahnya ini menarik kembali kepalanya seperti benang dan membuatnya utuh kembali. Setelah serangan gila-gilaan dari nomor urut 2 ini, meskipun klon dewa asli masih berdiri tegak, terlihat hanya pakaiannya saja yang robek-robek, sementara tubuhnya sudah utuh kembali. Nomor 2 ini seperti menyerang air dan bahkan serangannya ini tidak bisa meninggalkan jejak luka sedikit pun di tubuh klon dewa asli. Seolah-olah serangannya ini hanya bisa membuat pakaian dari klon dewa asli ini robek saja. Dan sebelumnya nomor 2 ini telah melakukan serangan terbaiknya. Sementara itu, Su Chang sudah melesat dan mendekati Xiaoyan dalam sekejap. Saat ini telapak tangannya berubah menjadi cakar yang tajam dan menyerang ke arah jantung Xiaoyan. Namun tiba-tiba ada sosok yang muncul di depan Xiaoyan. Sosok itu kemudian meninju ke arah Su Chang dan menghentikan serangan cakarnya. Serangan cakarnya beradu dengan sebuah pukulan. Buar, ada aura immortality berwarna emas yang menyelimuti tinju dari sosok yang baru saja muncul itu. Saat kedua serangan itu bertabrakan, sosok itu kemudian menyerang perut Su Chang dengan lututnya. Buar. Serangan tiba-tiba itu membuat Su Chang terkejut dan segera menarik telapak tangannya dan berusaha untuk menghalau serangan lutut tersebut. Dia benar-benar terkejut oleh sosok yang baru saja muncul. Bahkan dia tidak bisa membedakan mana sosok tiruan dan mana sosok asli Xiaoyan ini. Karena sosok yang baru muncul ini jelas lebih kuat daripada sosok Xiaoyan sebelumnya. Su Chang merasa aneh karena setelah Xiaoyan memasuki ruangan ini, dia tidak bisa merasakan aura kehidupan lain di sini. Bahkan jika Xiaoyan ini menyembunyikan sebuah klon di dalam cincin penyimpanannya sekalipun, orang-orang dari dunia Taisu ini pasti bisa menyadarinya. Lalu dari mana sosok ini muncul? Su Chang beranggapan bahwa sosok yang muncul ini pastilah hanyalah tiruannya saja. Ini sangat aneh, gumam dari Su Chang. Sosok Xiaoyan benar-benar membuat Su Chang ini merasa terkejut dengan segala kemampuannya. Sosok yang baru muncul ini juga telah membuat Su Chang semakin membeku. Karena dia bisa merasakan kekuatannya dari beradu serangan barusan. Jelas bahwa sosok ini lebih kuat daripada sosok Xiaoyan. Sosok ini adalah klon Yonghe, klon yang didapatkan Xiaoyan dari salah satu klonnya Zhu Hao. Xiaoyan telah mengambil resiko besar dengan melepaskan klon ini, karena klon Yonghe jauh lebih kuat daripada tubuh aslinya.
dan akan sangat sulit untuk menekan teknik pembentukan kehidupan dengannya. Dia hanya bisa melepaskan klon ini dalam waktu yang singkat saja. Jika dia terlalu lama membiarkan klon ini bertarung dengan sengit, maka Xiaoyan tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Hingga akhirnya memungkinkan klon Yonghe ini untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Ketika dia mendapatkan kecerdasan spiritualnya sendiri, pada saat itu kecerdasan spiritualnya akan menghapus kehendak Xiaoyan dan kemudian menggantikannya. Ketika itu terjadi, maka Xiaoyan harus merebut tubuh itu kembali agar dia bisa mendapatkan kembali tubuh itu. Jelas Xiaoyan tidak ingin membuang waktu untuk hal seperti itu. Dia segera memunculkan sayap Valkyrie hitam dan melesat ke arah belakang. Sayap Valkyrie hitam itu segera melindungi tubuh Xiaoyan. Tidak sampai di situ saja, bahkan Xiaoyan pun segera mengeluarkan cangkang kura-kura yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Ding Yue. Saat ini Xiaoyan meminum beberapa pil penyembuhan di dalam cangkang kura-kura itu. Dan ramuan penyembuhan ini memiliki efek yang bagus untuk pemulihan 40 miliar sumber gasnya. Setelah Xiaoyan mengkonsumsi beberapa pil pemulihan, dia segera bergegas untuk mengisi kembali sumber gasnya. Sumber gas itu segera memulihkan luka-luka Xiaoyan. Ya, walaupun meskinya luka-luka ini terlihat sangat serius, kekuatan dari sumber gas Xiaoyan ini segera memperbaiki tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tulang-tulang yang tadinya patah segera mengeluarkan bunyi derakan atau seperti tulang-tulang yang patah. Dan rasa sakit itu membuat Xiaoyan menangkupkan giginya. Tetapi dia tidak pernah berteriak, seolah-olah dia menekan rasa sakit itu sendirian. Setelah sumber gasnya ini berangsur-angsur pulih, dia mencoba untuk mendapatkan energi immortality yang terkandung di dalam armor dewa palsunya. Dia segera mengirimkan pesan dan mencoba untuk mengendalikan 4 Taisu Senju yang dia miliki. Namun, apakah Taisu Senju itu akan berhasil mengirimkan sumber dayanya kepada Xiaoyan saat ini atau tidak, itu pun tergantung kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu melihat sekelilingnya. Dia lalu bergumam, sepertinya posisiku ini berada di dalam raksasa persegi itu, atau yang disebut dengan pesawat dunia Taisu. Nah, itu sepertinya tidak terlalu jauh dengan Taisu Senju yang aku miliki. Aku hanya tidak tahu apakah mereka bisa mengirimkan sumber gas energi kepadaku atau tidak. Gumam dari Xiaoyan. Xiaoyan juga dapat merasakan keempat Taisu Senju melalui menara pagoda Zinsennya. Dan sebenarnya Taisu Senju juga dapat merasakan keberadaan Xiaoyan atas pesan yang dikirimkannya melalui pagoda Zinsen. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menunggu, sumber energinya tidak kunjung datang. Dan itu membuat Xiaoyan langsung putus asa. Mungkin karena Taisu Senju tidak bisa mengirimkan sumber energinya kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu berpikir sejenak. Tunggu dulu, ayo janganlah panik, janganlah panik. Saat ini dia lalu teringat bahwa di tempat ini banyak sekali kantung darah dan jumlahnya ini tidak terhitung. Dan mungkin saja kantung-kantung darah itu memiliki energi vitalitas yang bisa dia serap. Lalu Xiaoyan pun segera melepaskan kekuatan jiwanya dan dia pun bisa merasakan ada sumber gas yang kuat yang memancar dari sekitarannya. Namun tempat di mana sumber gas itu terpancar adalah sosok-sosok yang terkandung di dalam kantung darah itu yang tidak terhitung jumlahnya. Xiaoyan pun sangatlah gembira mengetahui hal itu. Kemudian dia lalu menggunakan Immortal Flame untuk meledakkan kekuatannya. Kemurnian dari sumber gas energi vitalitas di antara sosok-sosok itu seharusnya memang cukup baik. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah mengambil sumber gas dewa dari sosok-sosok kantung darah itu. Ini bukanlah hal yang sulit bagi Xiaoyan yang memiliki Immortal Flame. Selama Immortal Flame dapat menempel pada kantung-kantung darah itu, maka Immortal Flame akan segera menyerap sumber gas dan juga vitality mereka lalu mentransferkannya kepada Xiaoyan. Ledakan pun mulai terjadi. Buar! Di dalam cangkang kura-kura, api Immortal Flame ini berubah menjadi gelombang kejut dan meledak. Nyala api itu langsung menyapu ke kantung darah yang tidak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Saat ini Immortal Flame telah menempel pada kantung-kantung darah yang tidak terhitung jumlahnya itu. Segera Immortal Flame pun mentransferkan energi sumber gas dan juga vitality secara perlahan menuju ke arah Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan yang sedang duduk bersila di dalam cangkang kura-kuranya mendapatkan sumber energi dan juga sumber gas yang melimpah dari kantung darah yang tidak terhitung jumlahnya itu.
Meskipun jumlah sumber gas Xiaoyan ini telah mencapai 45 miliar, dengan begitu banyaknya kantung darah di tempat ini, jika disatukan dan dikumpulkan bersama-sama, mungkin itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan Xiaoyan saat ini. Meskipun kekayaannya ini jauh lebih rendah daripada kekayaan yang dia dapatkan di Menara Iblis Tianhe, namun Xiaoyan menemukan bahwa meskipun sumber gas ini tidak melimpah, di mana seperti Menara Iblis Tianhe, tapi sumber gas ini sangatlah murni jika dibandingkan dengan sumber gas yang berada di Menara Iblis Tianhe. Sumber gas ini dapat langsung diserap ke dalam tubuh Xiaoyan. Saat sumber gas yang diambil dari kantung darah dunia Taisu itu terus mengalir ke tubuh Xiaoyan, fondasi sumber gas Xiaoyan juga yang sebelumnya hanya mencapai 45 miliar sepertinya menunjukkan peningkatan. Pada saat dia berada di Menara Iblis Tianhe waktu itu, dia berhasil menembus angka 10 miliar sumber gas. Dia sudah tidak bisa dibandingkan dengan seseorang fighting god biasa ketika itu. Namun, bagi Xiaoyan saat ini, entah itu 40 ataupun 5 miliar atau bahkan 100 miliar, itu tetaplah tidak berarti banyak bagi lawan yang dia hadapi saat ini. Karena sebanyak apapun sumber gasnya, sumber gas itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan immortality yang jauh lebih kuat. Karena untuk melakukan keterampilan bertarung tingkat kuno juga Xiaoyan memerlukan kekuatan immortality untuk bisa melakukan teknik itu. Keterampilan bertarung tingkat penciptaan ini sudah menjadi batasan keterampilan bertarung yang dapat digunakan oleh seseorang fighting god. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar fondasi sumber gas Xiaoyan saat ini, dia hanyalah seseorang fighting god saja. Tetapi Xiaoyan akan memanfaatkan situasi ini untuk bisa bersaing dengan musuh-musuhnya. Dewa petarung di alam leluhur. Aku harus menerobos ke level dewa petarung di alam leluhur atau fighting god alam leluhur. Sudah tidak ada waktu lagi, gumam dari Xiaoyan. Xiaoyan merasa bahwa dia sangatlah sudah tidak memiliki waktu lagi. Xiaoyan benar-benar merasa cemas di dalam hatinya. Karena hal yang tidak pernah diduga oleh Xiaoyan sebelumnya adalah orang-orang dari dunia Taisu ini akan menyerang lebih cepat dari waktu yang diperkirakan oleh permaisuri. Kurang dari 500 tahun sejak Xiaoyan datang ke alam sejati Suanyin ini. Menurut waktu yang diperkirakan oleh sang ratu kepadanya, seharusnya masih ada waktu bagi Xiaoyan meningkatkan kekuatannya di alam Suanyin ini. Masih jauh bagi dunia Taisu untuk menyerang dunia Senki. Tetapi sekarang faktanya, ketika Suchang mencari informasi dalam jiwa Xiaoyan, Xiaoyan mengetahui informasi bahwa dunia Taisu sudah mulai menyerang dunia Senki. Dan parahnya lagi, mereka mulai menyerang di wilayah barat laut Point dari dunia Senki. Itu adalah target utama mereka. Dan di wilayah itu terdapat benua Doki dan juga benua Kaisar. Setelah orang-orang dari dunia Taisu menyerang wilayah barat laut dunia Senki ini, benua Doki dan juga benua Kaisar tidak mungkin bisa melawan mereka. Dan itu pastilah membuat orang-orang dari dunia Taisu ini bisa menghancurkan mereka hanya dengan beberapa saat saja ataupun dengan mudah bisa mengalahkan mereka. Xiaoyan mengira masih ada waktu yang cukup untuk dia melakukan peningkatan kekuatan di alam Suanyin ini. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa dunia Taisu akan menyerang dunia Senki lebih awal dari waktu yang diperkirakan. Dia juga tidak menyangka bahwa mereka akan menyerang wilayah dunia Senki di wilayah barat laut Point ini, di mana di sana terdapat orang-orang yang Xiaoyan sayangi. Justru karena mendapatkan informasi itu, Xiaoyan begitu panik sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu ini. Tetapi bagaimanapun juga, Xiaoyan sudah hampir berusia 10.000 tahun. Bahkan setelah dia mendapatkan berita itu, meskipun dia masih muda, dia masih sangat kebingungan di dalam hatinya untuk menghadapi situasi saat ini. Xiaoyan harus bisa mengendalikan emosinya saat ini. Meskipun pada kenyataannya, Xiaoyan tidak mampu lagi untuk menghadapi situasi dengan tenang saat ini. Perasaan mendesak ini membuat Xiaoyan sangatlah gelisah. Karena kegelisahan inilah yang memaksa Xiaoyan untuk melakukan kultivasinya meskipun keadaannya saat ini tidak memungkinkannya untuk bisa melakukan itu. Sementara itu, fondasi sumber gas Xiaoyan juga telah meroket lagi. Lonjakan ini membuat Xiaoyan sangatlah senang dan sepertinya tidak ada habisnya. Sumber gas yang murni dari kantung-kantung embrio itu terus mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan pun terus menyerapnya. Namun hal ini juga membuat Xiaoyan merasa tidak bersemangat dan bertanya-tanya.
Saat ini jiwanya sudah berkeliaran di antara puluhan miliar sumber gasnya. Dan dia ingin memikirkan tentang apa itu cara menerobos ke alam Fighting God atau alam leluhur Fighting God. Tetapi semakin Xiaoyan memikirkan hal itu, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyentuh apa yang dikatakan oleh sang permaisuri kepadanya tentang Fighting God alam leluhur. Dan dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menerobos ke level itu dan menemukan bintang Qinghai-nya sendiri. Aku hanya bisa menyaksikan kenaikan sumber gasku tanpa daya saja. Walaupun ini terus berkembang, namun seolah-olah itu memang tidak ada batasnya. Tetapi aku tidak bisa menemukan bintang Qinghai-ku sendiri. Tidak peduli berapa banyak sumber gas yang aku miliki sekarang, itu sama saja tidak ada gunanya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar merasa kesal. Bahkan saat ini dia dengan paksa memblokir sumber gasnya yang memasuki tubuhnya. Dia mencegah lebih banyak sumber gas yang mengalir ke dalam tubuhnya. Namun setelah Xiaoyan berjuang, dia dapat menemukan bahwa tidak mungkin untuk menghentikan kondensasi sumber gasnya ini. Xiaoyan mulai mencari dengan panik di lautan Qi asal miliknya. Tetapi bahkan dia tidak tahu dia itu sedang mencari apa. Karena pencarian ini tidak menemukan apapun. Suasana hati Xiaoyan pun menjadi semakin gila dan kacau lagi. Sosok yang sedang duduk bersila juga mulai berputar-putar saat ini. Dan terlihat jelas bahwa suasana hati Xiaoyan saat ini tidaklah tenang. Dia benar-benar merasa gelisah. Xiaoyan pun bercampur aral karena tidak menemukan bintang Qinghai-nya sendiri. Selama ini Xiaoyan selalu berlatih dengan gila-gilaan. Tetapi dia mengetahui fakta bahwa dunia Taisu akan menyerang lebih awal. Itulah yang membuat Xiaoyan ini kalang kabut. Ditambah lagi mereka akan menyerang atau memulai serangannya di wilayah Laut Barat Point ini. Di mana dunia Doki dan juga benua Kaisar ada di sana. Saat Xiaoyan terus berpikiran seperti itu. Sementara itu di luaran sana dua klonnya ini sudah mengalami banyak kerusakan. Klon dewa asli yang mengalami serangan bertubi-tubi dan sengit dari nomor 2 ini, tubuhnya sudah dipotong-potong menjadi 2 bagian. Namun nomor 2 ini pun masih gagal untuk bisa membunuh klon dewa asli. Sementara itu, klon Yonghe yang bertarung melawan Suchang yang lebih kuat dari nomor 2 ini. Suchang menggunakan tekanan dari kekuatan alam gelap dunia Taisu untuk bisa menekan klon Yonghe. Dengan cara itulah, klon Yonghe pun berhasil dibuatnya tidak berdaya. Kondisi kedua klon tersebut saat ini sebenarnya berada di kondisi yang tidak baik atau kurang menguntungkan. Namun sepertinya mereka masih mampu untuk menunda sedikit waktu untuk Xiaoyan. Saat ini, Suchang juga sepertinya telah menyadari sesuatu. Bagaimanapun, klon Yonghe adalah seseorang immortality yang berada di tahap ke-6 immortality. Masih sangat sulit baginya untuk bisa membunuh klon tersebut. Dia lalu mengalihkan pandangannya dan melihat ada sebuah cangkang kura-kura tepat di belakangnya. Apakah kamu sengaja menunda waktu untuk orang itu? Ini benar-benar konyol. Kalian semua adalah sebuah tiruan dari orang yang berada di dalam cangkang kura-kura itu. Meskipun begitu, itu tetap saja tidak ada gunanya. Karena tidak ada seseorang pun yang bisa memasuki tempat ini atau keluar dari tempat ini tanpa seizinku, ucap dari Suchang sambil memandang ke arah klon Yonghe. Dan sementara itu klon Yonghe yang mendengar kata-kata Suchang, dia tidak menjawabnya. Dia hanya terdiam dan masih berdiri tegak di depan Suchang. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.